Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Mutiarani, NPM 10060611119, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Visualisasi Prediksi Remaining Useful Life Bearing menggunakan regresi Bayesian. Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Latar belakang dari penelitian ini adalah status kesehatan giring dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keseluruhan kinerja peralatan. Pemantauan kondisi dan prediksi sisa usia giring yang beroperasi dapat membantu mengarahkan perawatan yang tepat waktu dan masuk akal. Fitur statistik digunakan untuk mendeteksi kerusakan giring. Karena dimensi yang cukup besar, maka dari itu direduksi menggunakan analisis komponen utama. Estimasi dan prediksi menggunakan metode Bayes dan metode kuadrat terkecil. Bahan dari penelitian ini adalah yang pertama, menentukan indeks degradasi giring menggunakan komponen utama, menerapkan estimasi parameter model regresi Bayesian dan regresi Bayesian sisa usia giring, dan yang terakhir prediksi sisa usia giring secara visual. 14 fitur yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama rata-rata, standar deviasi, koefisien variasi, nilai puncak, rata-rata absolut, RMS, peak-to-peak, skewness, kurtosis, skewness factor, kurtosis factor, crash factor, impulse factor, dan waveform factor. Metode Bayesian merupakan salah satu metode untuk mengestimasi parameter distribusi yang memiliki akurasi yang tinggi dibandingkan dengan metode estimasi lainnya. Dikemukakan oleh seorang pendeta dan matematikawan berasal dari Inggris bernama Thomas Bayes. Pada penelitian ini, priornya merupakan distribusi uniform, distribusi standar yang digunakan dengan beta 0 dan beta 1, join distribusinya konstan. Yang digunakan merupakan data sekunder dari Institute of Design Science and Basic Component di Xi'an University dan Chancellor Sumyong Technology di Zhejiang, China. Pengambilan sampel data vibrasi menggunakan periode sebesar 1 menit dengan frekuensi pengambilan sampel 25,6 kHz. Data yang dicatat sebanyak 32.760 data setiap 1,28 detik proses pengambilan sampel. Adapun diagram alir pada penelitian ini adalah data vibrasi diekstraksi 14 fitur domain waktu, lalu di komponen utamakan didapatkan komponen utama pertama. Setelah itu dilakukan dua analisis, yang pertama metode kuadrat terkecil, lalu menggunakan metode Bayesian. Setelah itu hasilnya dibandingkan secara visual. Fitur domain waktu untuk arah horizontal dan arah vertikal. Gabungan hasil komponen utama untuk arah horizontal dan arah vertikal. Kedua arah tersebut memiliki komponen utama yang tidak dapat digunakan sebagai dasar prediksi, karena plotnya tidak menunjukkan adanya tren naik maupun turun. Karena komponen utama tidak dapat digunakan, maka dari itu dipilih plot fitur statistik yang memiliki tren naik ataupun turun. Baik untuk arah horizontal dan vertikal didapatkan 4 komponen yang memiliki tren. Yang pertama, standar deviasi, nilai puncak, RMS, dan kurtosis vektor. Karena pada plot tersebut memiliki tren. Tren menunjukkan bahwa bearing mengalami degradasi. Didapatkan parameter model regresi sebagai berikut. Untuk arah horizontal digunakan standar deviasi dan kurtosis vektor, dan sedangkan untuk arah vertikal diambil nilai puncak. Ketiganya signifikan pada p-value 0,000. Dari parameter tersebut didapatkan model regresi sebagai berikut. Untuk arah horizontal, standar deviasi dengan menggunakan kuadrat terkecil didapatkan persamaan Y sama dengan 0,894 dikurangi 0,02441 T ditambah 0,000450 T kuadrat. Untuk standar deviasi menggunakan Bayes didapatkan persamaan Y sama dengan 0,9599 dikurangi 0,0358 T ditambah 0,0011 T kuadrat. Untuk kurtosis vektor dengan menggunakan kuadrat terkecil didapatkan persamaan Y sama dengan 25,163 dikurangi 0,2903 T ditambah 0,000524 T kuadrat. Untuk Bayesnya Y 0,1648 dikurangi 0,277 T ditambah 0,00302887 T kuadrat. Untuk arah vertikal, nilai puncak dengan kuadrat terkecil didapatkan persamaan Y sama dengan 3,429 dikurangi 0,0565 T ditambah 0,001158 T kuadrat. Untuk Bayesnya Y sama dengan 3,3104 dikurangi 0,0438 T ditambah 0,0017 T kuadrat. Dapatkan grafik prediksi rule untuk arah horizontal fitur standar deviasi dengan TP sebesar 60 menit didapatkan waktu end of life sebesar 123 menit. Untuk waktu end of prediction dengan menggunakan kuadrat terkecil sebesar 114 menit dan waktu end of prediction dengan menggunakan Bayes sebesar 71 menit. Dihitung rule aktual, prediksi rule menggunakan kuadrat terkecil dan prediksi rule menggunakan Bayes. Pada TP sebesar 60 menit didapatkan rule aktual sebesar 63 menit, lalu diprediksi rule dengan kuadrat terkecil sebesar 54 menit dan prediksi rule dengan menggunakan Bayes sebesar 11 menit. Untuk kurtosis vektor, pada TP sebesar 60 menit didapatkan end of life sebesar 123 menit dengan waktu end of prediction menggunakan KT sebesar 106 menit dan waktu end of prediction menggunakan Bayes sebesar 100 menit. Setelah itu dilakukan perhitungan untuk rule aktualnya. Pada TP
sebesar 60 menit didapatkan rule aktual 63 menit, rule prediction dengan menggunakan kode terkecil sebesar 46 menit, rule prediction menggunakan bias sebesar 40 menit. Pada TP sebesar 60 menit didapatkan end of life sebesar 123 menit, dengan prediksi dengan menggunakan KT sebesar 117 menit, dan menggunakan bias sebesar 88 menit. Lalu didapat perhitungan bahwa pada TP sebesar 60 didapatkan rule aktual sebesar 63 menit dan prediksi menggunakan kuadrat terkecil sebesar 57 menit dan prediksi menggunakan bias sebesar 28 menit. Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini mengkaji masalah prediksi rule diri menggunakan regresi Bayesian dengan fitur standar deviasi, kurtosis vektor, dan nilai puncak diperoleh grafik regresi Bayesian biring satu-satu dilakukan pada arah horizontal dan arah vertikal. Untuk arah horizontal, standar deviasi dan fitur kurtosis vektor akurat secara visual menunjukkan garis yang cukup baik, karena garis degradasi biring menunjukkan tren naik pada standar deviasi ataupun tren turun untuk kurtosis vektor. Dan nilai rule bias degradasi biring menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai rule kuadrat terkecil. Untuk biring vertikal akurat secara visual pada fitur nilai puncak karena menunjukkan tren naik, dan nilai rule bias degradasi biring menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada rule kuadrat terkecil. Secara keseluruhan, rule biasnya lebih baik daripada rule kuadrat terkecil karena dapat memprediksi kerusakan biring lebih cepat dan akurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.